Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza dari Prodi Bahasa Inggris dengan NIM 012. Kali ini saya sedikit membahas tentang pengalaman saya ketika belajar ilmu tasawuf dari beberapa materi yang kemarin kita pelajari. Jujur, awalnya saya kira tasawuf itu sesuatu yang berat dan hanya cocok dipelajari bagi orang-orang yang udah sepuh atau yang hidupnya fokus ibadah. Tapi ternyata setelah saya baca dan renungkan, tasawuf itu justru dekat dengan hidup kita sehari-hari. Saya jadi tahu bahwa inti dari tasawuf itu sebenarnya adalah penyucian diri. Gimana kita sebagai manusia tuh bisa membersihkan hati dari berbagai penyakit. Misalnya seperti sombong, iri, marah, cinta dunia berlebihan, dan lain-lain. Dan yang lebih kerennya lagi, semuanya itu dilakukan bukan dengan lari dari dunia, tetapi justru sambil tetap hidup normal, sambil tetap kuliah, kerja, dan bersosialisasi. Tujuan akhirnya itu supaya kita bisa semakin dekat dengan Allah dan hati kita bisa lebih tenang dan damai. Tasawuf juga mengajarkan bahwa dalam perjalanan spiritual, setiap orang itu mempunyai tahapannya masing-masing. Ada yang masih di tahap belajar syariat, ada yang udah mulai masuk ke tarekat, terus naik ke hakikat dan makrifat. Semua tahapan itu bikin saya sadar bahwa jalan menuju Allah itu panjang tetapi indah. Kita tidak harus langsung sempurna, tetapi kita harus terus berjalan dan memperbaiki diri. Di sini saya juga baru mengerti istilah makom dan ahwal, walaupun terus terang saya masih agak bingung bedanya. Makom itu katanya lebih ke posisi tetap, sedangkan ahwal itu lebih ke kondisi hati yang berubah-ubah. Tapi saya masih nyari cara supaya lebih bisa ngerasakan atau paham dua hal itu secara nyata. Dari pelajaran itu juga saya jadi kenal dengan istilah tarekat. Awalnya saya pikir semua orang itu bisa belajar tasawuf sendiri, cukup dari baca buku atau ikut kajian, tetapi ternyata di dalam dunia tasawuf banyak orang menempuh jalan khusus lewat tarekat tertentu dan biasanya dibimbing oleh mursyid atau guru ruhani. Saya jadi mikir, mungkin memang ada hal-hal yang tidak bisa kita tembus sendiri tanpa bimbingan. Tapi di sisi lain saya juga bertanya, apa kita bisa tetap mempelajari tasawuf walaupun tanpa ikut tarekat formal? Yang bikin saya makin tertarik adalah ketika tasawuf dikaitkan dengan dunia pendidikan. Saya baru sadar ternyata banyak nilai-nilai tasawuf yang cocok diterapkan dalam dunia belajar. Misalnya, seorang guru yang sabar, yang mengajar dengan ikhlas, yang tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga peduli dengan perkembangan akhlak siswanya. Itu semua nilai-nilai tasawuf. Saya ngebayangkan kalau guru dan murid sama-sama punya semangat tasawuf, pasti proses belajar jadi lebih bermakna dan menyenangkan. Tapi saya juga sempat mikir, apakah cukup hanya dari sikap atau perlu ada aktivitas khusus seperti zikir, muhasabah, dan sebagainya. Bagian yang paling membuka wawasan saya adalah ketika membahas bagaimana tasawuf berkembang di Indonesia. Ternyata tasawuf di sini tuh udah menyatu banget dengan dunia lokal, seperti tradisi pesantren, zikir bersama, dan bahkan seni.
Dan sekarang muncul yang namanya neo-sufisme, yaitu gerakan tasawuf yang lebih modern dan relevan dengan zaman sekarang. Menurut saya ini bagus banget karena kita jadi tahu bahwa tasawuf itu bisa menyesuaikan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya. Tapi saya juga masih bertanya-tanya, gimana cara membedakan mana neo-sufisme yang masih lurus dengan ajaran Islam dan mana yang mulai melenceng. Jadi kesimpulannya dari semua hal yang saya pelajari, saya jadi sadar bahwa tasawuf itu penting banget buat semua orang, termasuk kita sebagai mahasiswa. Tasawuf mengajarkan kita agar lebih peka dengan hati, buat jaga akhlak, dan supaya hidup kita tidak hanya sibuk di luar, tetapi juga bersih di dalam. Di zaman sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan, tasawuf bisa menjadi pegangan batin yang bikin kita tetap tenang, sabar, dan dekat dengan Allah. Walaupun masih banyak hal yang belum saya pahami secara dalam. Saya juga ngerasa ini menjadi awal yang baik buat mengenal diri sendiri dan belajar menjadi lebih baik setiap harinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.